Kopi bisa terlihat simple, tapi sebenarnya banyak hal-hal lain yang bisa didalami dari kopi. Kopi sangat universal. Kopi bisa mempersatukan teman-teman, keluarga, dan bahkan komunitas-komunitas lain yang ada di sekitar kita bersama. Kopi itu bukan seberapa mahal kopi Anda, seberapa banyak equipment yang kalian punya, tapi gimana caranya kita bisa meng-share momen-momen kita ini bersama orang-orang terdekat kita, supaya kita bisa mendapatkan pengalaman yang priceless, tak ternilai. Kopi mempunyai power untuk merubah hidup seseorang. Mulai dari customer kalian atau barista-barista seperti saya yang hidupnya dari kopi. Tapi yang paling penting adalah perubahan-perubahan yang kopi bisa bawa ke teman-teman petani kita yang ada di daerah-daerah perkebunan kopi. Ini benar-benar yang membawa hidup mereka bisa menjadi lebih baik. Jadi perjalanan saya bersama kopi itu awalnya di Melbourne, Australia. Di itu saya sangat tertarik dengan food and beverage culture, hospitality culture di Melbourne. Jadi akhirnya saya mencoba untuk mencari pekerjaan di industri kopi. Tapi karena belum punya pengalaman, jadi saya mulai dari yang paling bawah dulu, dari cuci piring, lama-kelamaan diajarin gimana caranya wait tables, gimana caranya bisa belajar kopi. Nah, pengalaman-pengalaman ini buat saya itu sangat priceless, tak ternilai. Jadi waktu itu saya sudah menyelesaikan S2 saya, tapi saya waktu dapat light bulb moment, saya lagi minum wine waktu itu di wine bar favorit saya tahu pasti bahwa saya akan mau di industri kopi selamanya. Jadi waktu itu setelah saya pulang ke Indonesia, saya sadar bahwa di Indonesia ini industrinya sangat besar. Jadi saya pengen mengembangkan potensi-potensi Indonesian Coffee supaya kita bisa showcase ke dunia bahwa Indonesian Coffee itu sebenarnya adalah world class. Saya Michael Jasin, saya adalah salah satu seorang Indonesian Coffee entrepreneur dan juga salah satu barista terbaik yang ada di dunia. Saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti sebuah priceless, tak ternilai experience di mana kita bisa membuat kopi dan juga belajar jauh lebih banyak tentang kopi. Kita punya sekarang ini namanya Coffee Belt atau daerah di Khatulistiwa 23 derajat ke atas, 23 derajat ke bawah, itu di mana kopi-kopi bisa tumbuh. Jadi biasanya itu dimulai dari negara-negara di Afrika, habis itu ada sebagian di negara-negara Arab, habis itu ada di Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur sedikit, dan juga Amerika Tengah bawah, dan juga yang sedikit banget di Amerika Serikat. Jadi semua daerah ini itu disebut Coffee Belt, dan daerah-daerah ini nih mempunyai karakteristiknya masing-masing. Ini konsep yang disebut sebagai terroir atau konsep di mana setiap tanah dan setiap daerah mempunyai microclimate atau iklim kecil yang mempengaruhi rasa kopi tersebut, mulai dari tanahnya, anginnya, habis itu curah hujannya, habis itu mataharinya. Jadi semua ini itu berpengaruh terhadap rasa kopi kita. Jadi di Indonesia sendiri itu kita mempunyai wilayah yang sangat luas. Jadi walaupun kita sebenarnya satu negara tapi negara kepulauan. Jadi kopi-kopi di setiap daerah Indonesia itu sebenarnya rasanya bisa berbeda-beda juga. Mulai dari Gayo, Sumatera Utara, all the way down sampai Papua itu mempunyai karakteristik rasa yang beda-beda. Nah, ini adalah sebuah keuntungan tapi juga sebuah challenge buat kita. Kenapa? Karena challenge-nya itu susah nih dapetin kopi karena logistiknya susah. Dari Papua diterbangin ke Jawa, dari Gayo terbangin ke Jawa, dikonsolidate, diekspor. Itu sangat susah. Jadi rasanya bisa nggak konsisten. Tapi itu juga memberikan kita kesempatan di mana kita bisa mengolah kopi-kopi kita ini yang punya potensi dan karakteristik masing-masing untuk bisa dipentaskan di dunia global. Nah, jadi setelah kalian mau mencoba bikin kopi di rumah, kita harus nih pilih kopi kita apa. Nah, cara pilih kopinya itu macam-macam, kopi banyak banget kan. Satu, kalian harus nemuin yang kalian suka apa, jadi coba aja yang banyak. Tapi waktu kalian coba-coba itu, kalian harus tahu nih, apa sih yang tertera di packaging kalian ini untuk bisa tahu apa yang kita suka. Jadi biasanya perlu dilihat pertama adalah asalnya dari mana. Jadi ini Indonesia, Bali, Kintamani, anaerobic process. Itu artinya kopinya dari Indonesia, jadi rasa kopinya kayak rasa kopi Indonesia.
Habis itu dia diproses dengan proses pasca panen yang namanya anaerobic honey process. Jadi ini dia diproses tanpa menggunakan kulitnya dan tidak dicuci. Jadi dia secara mouthfeel itu dia lebih tebal, lebih manis, tapi nggak fruity dan juga nggak terlalu asam. Nah, setelah kalian tahu kopinya itu dari mana, diproses seperti apa, kalian harus lihat roast degree-nya, seberapa gelap atau seberapa terang kopi ini itu disangrai, di roast. Nah, bisa kelihatan nih, kalau di sini ada tulisannya filter. Jadi filter kopi ini cocok untuk bikin manual brew, bikin mocha pot, atau juga kalau di rumah saya selalu rekomendasiin untuk beli aja yang filter karena jarang banget orang-orang punya espresso machine di rumah. Jadi pakai yang filter atau ada sekarang namanya Omni Roast. Jadi ini bisa dipakai ke berbagai macam jenis brewing method. Yang berikutnya adalah alat untuk membuat kopi. Jadi yang biasanya paling gampang saya saranin itu ada mocha pot. Jadi ini biasanya dipakai untuk bikin kopi yang mirip dengan espresso. Nggak sama persis tapi lumayan mirip. Kenapa begitu? Karena dia menggunakan pressure atau menggunakan tekanan. Atau juga kita bisa punya manual brew. Super standard, banyak orang di rumah yang pakai ini. Oke, jadi sekarang saya akan tunjukin gimana caranya bikin coffee base yang akan kita gunakan untuk resep-resep menarik yang bisa kalian contohin di rumah. Oke, ready? So, kita akan panasin airnya dulu supaya dia bisa siap dipakai untuk brewing. Habis itu kita yang pertama akan bikin si mocha pot. Jadi ada 3 part di si mocha pot ini. Yang pertama adalah base-nya. Jadi ini ntar yang diisi air. Habis itu ini ada basketnya, ini dimana nanti kita masukin kopinya. Habis itu kita akan tutup ini dan masak di atas api atau induction top seperti ini. Trik pakai mocha pot adalah selalu isi air dengan air yang sudah dipanaskan. Habis itu kita mau isi airnya di bawah line ini supaya dia itu tidak meluap. Kebetulan mocha pot saya ini bisa membuat sekitar 2-3 cup of coffee. Jadi dia sekitar 100-150 gram jadinya. Habis itu biasanya kita gunakan kopi yang sudah digiling secara halus, hampir sehalus espresso. Jadi kalau orang yang geeky banget, ngerti ukuran-ukuran kopi gitu, ini sekitar 100-150 micron. Jadi nggak halus-halus banget, tapi juga nggak kasar-kasar banget. Kalau yang punya saya ini untuk ukuran mocha pot yang kayak saya, ini sekitar 11-12 gram of grounded coffee. Oke, jadi kalau udah penuh kayak gini, kita bisa ratakan dengan tangan, make sure rata. Oke, kita akan tutup, pastikan ini dia sudah kuat, nggak kendor. Habis itu kita nyalakan induction top kita. Kebetulan punya saya induction topnya cuma bisa kalau stainless steel, jadi harus diakalin dulu. Kalau punya kalian juga seperti ini, bisa masukkan air di sini supaya nggak gosong. Tapi kalau kalian pakai yang biasa aja, kompor biasa, nggak perlu dimasukin si airnya ini. Oke. Sambil menunggu itu, kita akan bikin our manual brew concentrate. Kalau ini kita biasanya sama pakai kopinya bisa yang sama, cuman secara rasio atau perbandingan antara kopi dan air itu harus sedikit lebih padat. Jadi supaya nggak encer. Kebetulan mocha pot kita sudah jadi. Kita mau tunggu sampai dia gurgling atau dia sudah mulai seperti itu. Dan kita bisa diamkan supaya dia tetap panas. Tutup. Sekarang kita akan buat si coffee concentrate kita. Menggunakan 20 gram kopi dan 7 kali lipat air. Jadi kalau dosnya itu 20, kita menggunakan 140 gram air. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan biasanya manual brew yang kalian lihat di misalnya YouTube channel, apa di manual brew guide, karena kita mau bikinnya concentrate. Jadi kita mau dia lumayan halus si bubuk kopinya supaya kita bisa mendapatkan rasa yang lebih strong
waktu dicampur dengan ingredients lain, kita bisa mendapatkan rasanya. Jadi kita akan melakukan proses yang namanya blooming. Ini beratnya 3 kali lipat dari si kopi kita. Kita akan bloom kopi ini selama 30 detik. Setelah 30 detik, bloom kita akan selesai. Habis itu kita akan tambahkan sisa airnya. Jadi kalau tadi kita mau 140, kita tambahkan 80 lagi. Oke. Kemudian kita mau aduk supaya tidak ada bubuk kopi yang tertinggal di dinding dari si dripper kita ini. Sambil nungguin itu turun, kita bisa nyobain nih mocha pot kita gimana rasanya. Kebetulan kopi yang ini adalah kopi dari Bali tadi. Jadi dia lumayan manis, nggak terlalu fruity. Dan kebetulan kopi ini kita proses sendiri di kebun kopinya. Jadi saya ke sana, kita proses, habis itu kita bisa dapetin rasa yang kita mau. Ini udah hampir 1 menit 30 detik. Kita akan tungguin sampai dia 2 menit, habis itu kita akan angkat. Habis itu siap dipakai untuk menjadi coffee concentrate. Sambil nunggu itu kita akan bersih-bersih. Pastikan kalian itu bersih-bersih sambil kerja. Jadi clean as you go, kalau kata chef-chef. Supaya nggak ada yang berantakan. Oke, sudah 2 menit. Kalau ada yang ketinggalan dikit nggak apa-apa. Tapi sekarang kita udah punya 2 coffee base. Yang satu, our mocha pot. Yang satu, ini filter coffee concentrate. Jadi tadi kita udah nyobain mocha pot kita, dia rasanya itu lebih strong karena dia itu di-pressurize cara bikinnya. Kalau yang ini, filter brew concentrate kita, dia biasanya itu lebih delicate, jadi lebih tipis-tipis rasanya kalau bahasa orang zaman sekarang. Ya, jadi yang ini mocha pot lebih ada bodinya, sedangkan yang si filter brew concentrate ini rasanya mirip, tapi secara body dan mouthfeel dia itu lebih halus, lebih seperti teh. Setelah kita pilih kopi yang kita suka, tergantung nih kalian sukanya mungkin bisa yang nggak kayak gini, bisa yang lain gitu. Tapi coba-coba aja, dapat yang suka, dibeli, habis itu kita harus store kopinya atau disimpan. Nah, cara simpannya gimana? Yang satu itu yang paling penting adalah tidak menggunakan packaging yang gampang kena udara dan juga gampang kena cahaya. Jadi kalau dilihat di sini nih, ini dia nggak tembus cahaya dan nggak tembus udara. Atau bisa juga kita pindahin ke tempat seperti ini. Kedap udara, kedap cahaya, bisa dimasukin silica gel untuk mengeluarkan humidity-nya, menekan humidity-nya, kelembapannya supaya nggak terlalu lembab. Jadi kita bisa yang besar seperti itu, kita bisa yang kecil seperti ini, atau bisa bahkan lebih kecil lagi, kita dose per portion. Jadi kalau biasanya kita pakai 20 gram kopi, ya udah di dose-nya 20 gram, masukin kecil-kecil itu ke dalam freezer, jadi kita freeze, habis itu kita bisa keluarin sebelum kita gunakan. Oke? Jadi setelah kita simpan seperti itu, kita pastikan bahwa kopi yang kita beli itu berbentuk biji kopi dan bukan kopi yang sudah di-grind. Kenapa? Karena kita mau si biji kopi kita ini masih meng-retain, tetap mendapatkan si intisari-intisari dari kopi itu. Aroma, oil, rasa, semuanya itu akan tetap ada kalau kita nggak grind kopi kita. Nah, setelah itu kita bisa simpan di room temperature seperti ini, atau bisa kita simpan di freezer. Jadi kita bisa simpan di freezer supaya si kopi itu tetap fresh. Nanti kita mau brew kopinya, kita keluarkan sesuai dosis yang kita mau. Nah, jadi tadi kita udah bikin kopinya, gimana caranya bikin mocha pot, gimana cara bikin manual brew concentrate. Tapi untuk resep ini, resep bananas atau resep pisang kita akan menggunakan si mocha pot coffee kita.
Kenapa? Karena dia secara profil rasa dia itu lebih kuat, lebih strong. Jadi waktu kita campur dengan berbagai macam ingredients, rasanya nggak hilang. Oke, jadi hal pertama yang perlu kita buat adalah si sirup pisang kita. Jadi sirup pisang ini dibuat menggunakan simple syrup dan pisang yang asli. 200 gram air panas, aduk sampai larut. Habis itu kita masukkan 50% dari si berat cairan tersebut di pisang. Jadi kalau beratnya 400 gram, kita masukkan 200 gram pisang yang sudah matang. Nah, ini kita bisa diamkan di room temperature apa di suhu ruangan selama 2 minggu. Atau kalau punya alat yang namanya sous vide, bisa kita pakai, itu bisa 2 jam aja, sebanyak 60 derajat Celcius, kita masak basically si pisang ini di sous vide itu, 2 jam rasanya udah terinfuse. Kalau belum nggak punya si sous vide itu, kita bisa biarin, setelah 2 minggu kita saring, ntar jadinya kayak gini nih, warnanya agak sedikit lebih keruh dan juga lebih coklat. Jadi ini udah sangat terinfuse. Oke, so within that, habis itu kita butuh 2 jenis susu. Yang pertama adalah susu biasa. Yang kedua kita butuh evaporated milk, bukan susu kental manis ya, tapi evaporated milk, agak sedikit beda. Habis itu kita butuh es batu dan kopi. Udah, very simple. Kita butuh gelas yang lumayan tinggi seperti ini. Jadi saya sih selalu pakai timbangan, cuman kalau misalnya nggak ada timbangan di rumah bisa di eyeball aja, jadi dirasain aja sesuai rasa, tapi sangat useful kalau punya si timbangan. Oke, kita masukkan es batu kita sekitar 100 gram. Alrighty. Habis itu selalu masukin sirup terlebih dahulu supaya kita bisa dapat separation of color, dapat layering-nya. Jadi kalau di foto-foto buat social media bagus. Oke, kita mau pakai 30 gram dari si banana syrup kita. Kalau suka manis bisa dibikin lebih manis lagi, tapi otherwise bisa pakai yang 30 aja. Habis itu kita masukkan 30 gram dari evaporated milk kita dan 100 gram dari susu biasa. Evaporated milk ini bakal ngasih rasa yang lebih manis, tapi nggak semanis sirup. Habis itu kita gunakan fresh milk, kalau bisa full fat, nggak usah yang aneh-aneh lah, yang full fat aja. 100 gram. Alright. Dan yang terakhir, kita mau memasukkan si kopi kita sebanyak 60 gram. Kalau kalian lebih suka yang strong, lebih pahit, itu bisa dibikin lebih banyak, mungkin sekitar 100 gram, tapi otherwise 60 gram itu udah oke. Nah, triknya adalah ambil sendok, terus tuang kopi kita di atas es batu. Kenapa? Jadi waktu turun, ada dapet layer yang sangat bagus. And there you go. Bananas, B-A-N-A-N-A-S. So good. Nah, jadi tadi kita udah belajar banyak gimana caranya bikin kopi di rumah, belajar tentang kopi, dan belajar yang menurut saya paling penting untuk kopi itu adalah bukan seberapa mahal, apa seberapa bagus kopi kalian dan equipment yang kalian punya, tapi bahwa kopi itu merupakan sebuah agen perubahan yang bisa merubah hidup semua orang. Mulai dari kalian, mulai dari saya, sampai ke teman-teman petani kita. Semua experience ini, pengalaman ini, kalau dibagikan sambil minum segelas atau secangkir kopi, itu sangat priceless, tak ternilai. Jadi, sampai jumpa di kesempatan berikutnya, and I'll see you.